Assalamualaikum, halo anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada. Kita masih belajar dari rumah dan kali ini kita akan belajar tentang hukum-hukum Newton bersama saya, Bapak Wawan Heriawan. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran, silahkan kalian persiapkan dulu bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukannya dan kita mulai awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Ya, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang hukum-hukum Newton. Silahkan kalian amati ke depan. Oke, hukum-hukum Newton terdiri dari beberapa bagian, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Dan tentunya hukum-hukum Newton tersebut terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya barangkali kita tidak memahaminya, tidak mengetahuinya bahwa kegiatan yang kita lakukan berhubungan dengan hukum-hukum Newton tersebut. Nah, kita lanjutkan ke hukum Newton 1. Nah, untuk memahami hukum Newton 1, silakan perhatikan video hukum 1 Newton berikut. Bahan hukum Newton 1, antara benda dan kertas ditarik pelan-pelan. Ini untuk benda pertama. Kemudian kita coba, ini ada sebuah mobil mainan, kita juga lakukan dengan seperti yang pertama tadi, ditarik pelan-pelan. Nah, seperti ini. Nanti kalian amati. Dan sekarang gerak yang kedua adalah kertasnya ditarik secara cepat. Ya. Nah, perhatikan benda ini. Kemudian yang kedua, ini juga sama. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian nanti bandingkan dengan percobaan yang awal tadi. Kemudian yang ketiga, dengan cara ini kertas dan benda akan ditarik. Kemudian akan saya hentikan secara mendadak. Nah, gitu. Nah, untuk benda yang kedua pun, ini kita gunakan yang mobil yang beroda. Nah, seperti itu. Dari video yang kita lihat tadi, secara bersama-sama, maka diperoleh bahwa hukum Newton 1 itu menjelaskan benda cenderung ingin tetap mempertahankan keadaan atau diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Keadaan tersebut termasuk inersia, sehingga hukum 1 Newton disebut sebagai hukum kelembaman. Nah, mengapa demikian? Karena besar gaya yang memengaruhi sama dengan 0 atau ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Nah, dari video yang tadi dilihat kita bisa menganalisis ya, apa sebabnya jika kita naik kendaraan tiba-tiba terdorong ke depan ketika ternyata kendaraan mengalami pengereman mendadak. Nah, itu kenapa terdorong ke depan? Karena kita ingin berada dalam keadaan diam atau mempertahankan diri. Tapi karena gaya kendaraan lebih besar sehingga kita menjadi terdorong ke depan. Nah, itu peristiwa-peristiwa tersebut juga terdapat di dalam kehidupan kita ya, dan sering kita alami. Nah, seperti ketika sebuah benda di atas kertas kemudian digerakkan, maka benda tersebut akan ikut dengan kertas apabila gerakannya dilaksanakan secara perlahan-lahan. Tetapi jika gerakannya kertasnya ditarik secara cepat, maka benda akan tetap diam atau tidak mengalami pergerakan seperti pada video yang sudah kita lihat tadi. Ya, itulah tentang hukum Newton 1. Nah, berikutnya tentang hukum 2 Newton. Di sini ada permasalahan yang harus kita analisa bersama. Apa yang terjadi? Nah, masih sama ya dengan yang tadi. Jika kalian berada dalam sebuah kendaraan yang sedang bergerak, tiba-tiba kendaraannya digas atau direm. Nah, kemudian apakah gerak kendaraan akan mengalami perubahan kecepatan? Nah, tentunya ini kalian pun sudah pernah mengalaminya. Misalnya ketika direm, maka tubuh kita terdorong ke depan, atau ketika kendaraan digas secara mendadak, maka tubuh kita akan menjadi terdorong ke belakang. Ya, gitu. Hukum Newton 2 ya,
juga dapat dilihat nih di dalam kenyataan. Misalnya ada dua buah truk yang memiliki kekuatan mesin dan ukuran besarnya sama. Nah, masing-masing membawa muatan pasir. Yang satu dan yang satunya lagi membawa kerupuk. Nah, kira-kira nih, mana yang dapat bergerak lebih cepat? Tentunya yang membawa kerupuk. Apa sebabnya? Ya, karena yang membawa kerupuk akan memiliki massa yang lebih kecil. Nah, sekarang yang lain. Bandingkan mana yang lebih berat nih. Kalian pernah mengalaminya. Mendorong benda, ya, atau mendorong sepeda dan motor. Ya, tentunya kalian akan merasa berat ketika mendorong motor dibandingkan dengan mendorong sepeda. Nah, itu adalah tentang hukum Newton 2. Dan untuk memahami tentang hukum Newton 2, mari kita juga saksikan video berikut ini. Ya, perhatikan percobaan hukum Newton 2. Saya akan gunakan sebuah mobil mainan yang akan saya dorong dengan gaya yang kecil. Nah, selanjutnya nanti bandingkan dengan gerak yang kedua. Saya dorong dengan gaya yang lebih kuat. Nah, apakah perbedaannya antara gerak yang pertama dan kedua? Anak-anakku sekalian, setelah kita menyaksikan video, kita akan mendapatkan hubungan antara gaya, kemudian massa benda, dan percepatan pada suatu gerak benda. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa untuk menggerakkan suatu benda, misalnya mendorong, menarik, maka tentunya diperlukan gaya. Berarti gaya harus ada. Yang kedua, besar gaya sebanding dengan massa dan percepatan. Dan ini sebagai tambahan bahwa gaya gesek juga dapat memengaruhi percepatan gerak benda. Maka, hukum 2 Newton itu menjelaskan hubungan antara besar gaya F dengan massa dan percepatan. Ditulis secara persamaan matematik adalah F sama dengan M dikali dengan A. Ya. Nah, hubungan ini menjelaskan bahwa besar F itu sebanding dengan massa dan percepatan. Ya. Kemudian dari sini dicari berapa besar percepatan benda bergerak. Maka kita rubah rumusnya. A sama dengan F dibagi dengan M. Rumus ini diperoleh dari sini. Ya. Sehingga di sini menyatakan bahwa hukum 2 Newton menjelaskan besar percepatan A sebanding dengan F dan terbalik terhadap M. Nah, inilah yang kita kenal dengan hukum 2 Newton. Jadi hukum 2 Newton itu menjelaskan perubahan percepatan gerak suatu benda karena pengaruh gaya dan pengaruh massa. Juga dipengaruhi oleh besar gaya gesek. Gaya geseknya itu sudah kita pelajari pada pembelajaran gaya di pembelajaran yang lalu. Ya. Dan di sini adalah besar gaya seluruhnya, yaitu diperoleh dari besar gaya F dikurangi Fs. Ini sudah kita pahami di minggu yang lalu bahwa F sama dengan W. Atau di mana W-nya sama dengan mg. Kalau begitu, F sama dengan W dan sama dengan M kali G. Nah, kita pahami tentang hukum 2 Newton ini dengan soal. Ada 2 soal, silahkan kalian baca. Jika sebuah beca mengangkut penumpang dengan massa penumpang, beca dan tukang becanya adalah 200 kg. Beca mengalami percepatan 2 meter per sekon pada saat berada di jalan aspal. Tentukan besar gaya yang terjadi pada beca yang bergerak tersebut. Nah, sesuai kaidahnya kita tulis bahwa besar M adalah ini, massa keseluruhan. M sama dengan 200 kg. Dan A sama dengan 2 meter per detik atau 2 Newton per kilogram. Pertanyaannya, berapa besar F? Nah, sesuai dengan persamaan yang tadi, bahwa F sama dengan M dikali dengan A.
M-nya adalah 200 dan A-nya adalah 2, sama dengan 400 Newton. Yang kedua, ini ada dua soal. Ada dua benda yang memiliki massa sama, mendapatkan gaya yang berbeda. Berapa besar percepatannya? Nah ini, A sama dengan F per M untuk gambar yang pertama, yaitu 100 Newton dibagi 2 kg, sama dengan 50 Newton per kilogram. Dan untuk gambar yang kedua, A sama dengan F dibagi dengan M, yaitu 200 Newton dibagi 2 kg. Hasilnya adalah 100 Newton per kilogram. Nah, tentunya yang memiliki percepatan lebih besar adalah yang A. Ini menunjukkan bahwa besar percepatan itu dipengaruhi oleh besar gaya. Pada dua soal berikut, berarti besar gaya akan menentukan besar percepatan. Ya, semakin besar gaya, semakin besar percepatan. Bagaimana? Ya, mudah-mudahan bisa kalian pahami. Anak-anakku sekalian, masih bersemangat? Ya, kalau begitu kita akan lanjutkan kepada pembelajaran berikutnya adalah hukum 3 Newton. Nah, untuk memahami hukum 3 Newton, seperti biasa kita lihat tayangan video berikut ini. Percobaan yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Saya akan menggerakkan mobil mainan ini ke tumpukan buku sebagai benda diam. Perhatikan apa yang terjadi pada mobil mainan ini setelah menyentuh buku. Saya ulang lagi. Sekali lagi. Oke, dari tayangan video berikut tadi kita mendapatkan bahwa pada saat mobil-mobilan tadi menghantam tumpukan buku, maka mobilan tersebut mendapatkan hentakan atau seperti ada yang mendorong kembali. Itu artinya bahwa mobil-mobilan tersebut mendapatkan gaya. Dari mana gaya tersebut? Nah, sebetulnya gaya tersebut adalah perlawanan dari besarnya gaya yang dimiliki oleh mobil-mobilan tersebut. Ya, yang mengenai tumpukan buku, kemudian tumpukan buku membalikannya atau melawannya. Ya, sehingga dikatakan bahwa jika suatu gaya mengenai benda yang lain, maka gaya tersebut akan mengalami perlawanan gaya yang sama besar. Atau kita katakan bahwa jika ada gaya aksi, maka akan ada gaya reaksi. Ditulis di dalam F aksi sama dengan F reaksi. Ini dapat kalian rasakan. Bagaimana ketika kalian misalnya memukul benda. Nah, yang kita dapatkan kan tangan kita merasa sakit. Nah, pertanyaannya adalah mengapa tangan kita menjadi sakit? Nah, itu artinya. Coba pukul tembok misalkan dengan lebih keras, kita akan merasakan sakit yang lebih keras lagi. Artinya bahwa besar gaya yang kita rasakan melalui rasa sakit itu adalah sama dengan besar gaya yang kita keluarkan ke tembok. Artinya itu ada gaya aksi dan ada gaya reaksi. Ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, hukum 3 Newton dapat ditemukan pada kejadian-kejadian berikut. Silahkan kalian pahami. Nih. Nah, yang pertama, naiknya pesawat terbang. Kenapa? Nah, sini karena ketika pesawat terbang itu mesinnya dinyalakan, maka mesin tersebut menekan udara ke bawah pesawat. Dan udara yang ada di bawah pesawat juga menekan pesawat tersebut ke atas, sehingga pesawat bisa terbang ke atas. Nah, ini sama juga dengan burung yang terbang. Burung yang terbang akan mengepakkan sayap. Mengapa mengepakkan sayap? Pada saat mengepakkan sayap, burung akan menekan udara ke bawah. Dan ketika udara yang di bawah ditekan oleh sayap burung, maka udara yang di bawah pun akan melawannya, yaitu dengan mendorong sayap burung ke atas sehingga burung bisa terbang. Ya, luar biasa ya. Kemudian yang ketiga, pada saat tangan mendorong tembok, maka akan terjadi hentakan tenaga dari tembok. Misalkan ada orang yang berlari kemudian sampai menubruk tembok, maka
tangannya atau tubuhnya juga akan mengalami gaya yang sama dari tembok, sehingga tetap akan merasa kesakitan. Ya, itu. Kemudian, jika perenang itu bisa bergerak, mengapa? Nah, karena di sini perenang mendorong air oleh tangannya ke belakang. Nah, bersamaan air itu didorong ke belakang, dan air pun memberikan gaya yang sama ke perenang, sehingga akan mendorong perenang itu tubuhnya bisa bergerak ke depan. Nah, untuk contoh-contoh yang lainnya ini masih banyak, silahkan kalian cari dan silahkan kalian teruskan hal-hal yang berhubungan dengan hukum Newton 3. Bagaimana anak-anakku? Ya, jadi setelah dari awal sampai akhir kita menyaksikan tayangan video dan penjelasan bahwa di dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari hukum-hukum Newton, yaitu hukum Newton. Satu akan kita alami pada saat kita naik kendaraan dengan peristiwa yang akan kita alami, misalnya tubuh kita akan terdorong ke depan atau ke belakang pada saat direm atau digas secara mendadak. Hukum 2 Newton menjelaskan hubungan persamaan antara besar gaya, besar kecepatan, dan massa. Dan hukum 3 Newton menjelaskan bahwa jika ada suatu gaya yang mengenai suatu benda, maka benda tersebut akan melawannya dengan besar gaya yang sama, atau disebut dengan F aksi sama dengan F reaksi. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian pembelajaran kali ini. Selanjutnya, silahkan kalian lihat tayangan berikut. Saya ucapkan selamat belajar untuk anak-anak Indonesia. Terangi hidup dengan ilmu. Ya. Setelah selesai pembelajaran ini, untuk evaluasi, silahkan nanti kalian buka link pada Google Form untuk menyelesaikan latihan-latihan selanjutnya. Terima kasih. Dan jika ada kalian yang penasaran terhadap contoh yang lain, maka kalian bisa melihat ke pengayaan soal melalui link di bawah ini. Anak-anakku sekalian, bagaimana? Setelah kalian mengikuti kegiatan pembelajaran tadi tentang hukum Newton 1, 2, dan 3, tentunya mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa menganalisis apa yang berhubungan dengan hukum-hukum Newton tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam.